Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kadafi, kelas 2B1, NIM 2210302095. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian uang, barter, fungsi manajemen keuangan, permintaan uang, pasar sekuritas, saham, dan stock exchange bursa efek. Manajemen keuangan. Yang pertama ada pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang merupakan media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum. Syarat uang yaitu ada syarat psikologis, yakni harus dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Dan ada juga syarat teknis, yaitu tahan lama atau tidak mudah rusak, nilainya stabil, mudah dibawa-bawa, dapat dibagi-bagi, jumlahnya mencukupi. Lanjut di sini ada barter. Barter adalah suatu pertukaran barang dengan barang. Alasan mengapa barter sulit dilakukan yaitu tidak adanya unit umum untuk mengukur dan menyatakan nilai barang dan jasa yang dimaksud. Harus ada double condition of wants. Ada kesulitan bila harus melakukan perjanjian di masa depan, sulit melakukan penyimpanan. Lanjut di sini ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan, membuat perencanaan pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan. Yang ketiga, ada pengelola keuangan. Yang keempat, pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang kelima, ada penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut dengan aman. Yang keenam, ada pengendalian keuangan, yaitu melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan. Pemeriksa keuangan melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Lanjut di sini ada permintaan uang. Uang dalam arti luas, broad money atau M2, terdiri dari semua unsur M1, tabungan, deposito, jangka pendek, pasar uang, dan dana bersama. Permintaan uang. Di sini ada berbagai sumber, yaitu dari GM Keynes berpendapat bahwa nilai uang tergantung pada pendapatan dan tingkat suku bunga uang di pasar. Semakin tinggi pendapatan, semakin rendah suku bunga. Permintaan terhadap uang semakin tinggi. Lanjut di sini ada pasar sekuritas atau securities market. Yang pertama ada stok atau saham, yaitu para pemegang saham berhak atas beberapa aset suatu korporasi karena setiap lembar saham yang dimilikinya mewakili bagian kepemilikan. Dan juga ada bonds atau obligasi. Obligasi memiliki hak-hak finansial yang tegas terhadap uang yang dipinjam suatu perusahaan kepada para pemegang saham. Perusahaan menjual obligasi untuk memperoleh jangka panjang. Lanjut di sini ada pasar sekuritas dan sekunder. Pasar sekuritas primer atau primary securities markets. Pasar yang memperjualbelikan saham dan obligasi baru. Kadang-kadang sekuritas baru dijual kepada pembeli tunggal atau sekelompok kecil pembeli, atau private placements atau penempatan terbatas. Cara ini lebih disukai karena kemungkinan para penerbit menjaga kerahasiaan rencana-rencana perusahaan. Di sini juga ada pasar sekuritas sekunder, yaitu pasar yang memperdagangkan saham dan obligasi yang sudah ada. Lanjut di sini ada saham atau stok. Common stock atau saham biasa. Orang membeli saham karena mengharapkan kenaikan nilainya, capital gain, dan dividen. Nilai saham dinyatakan dalam 3 bentuk yang berbeda. Yang pertama par value atau nilai pokok, yang kedua dan market value atau nilai pasar, yang ketiga ada book value, nilai buku. Stock exchange atau bursa efek, organisasi individu yang dibentuk untuk menyediakan suatu penetapan institusional di mana saham dapat diperdagangkan. Bursa menjalankan peraturan tertentu untuk mengatur kegiatan dagang para anggotanya untuk menjadi anggota. Lanjut di sini ada bonds atau obligasi. Sekuritas dengan penerbit berjanji untuk membayarkan sejumlah uang kepada pembeli pada tanggal yang telah ditentukan, biasanya dengan bunga yang dibayarkan pada jarak waktu tertentu. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.